们必须摧毁他们的信念。怎样才能赢过他？你们一看就很好欺负，我的苗子都被你们祸害了，都是你们这些武学员们。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ling Yuxiu yang berkata bahwa murid-murid guru kekaisaran bukan berarti semuanya adalah sarjana akademi kekaisaran. Ketika mereka masih berbincang, beberapa cendekiawan kekaisaran lain maju menantang, tapi semuanya kalah tanpa terkecuali. Ada juga yang berencana memakai taktik bergiliran melawan Daozi Lin Xuan, agar dia terus menguras ki vitalnya dan tidak sempat beristirahat. Namun cara ini dianggap terlalu curang. Tak lama kemudian seorang direktorat datang menghentikan mereka. Setelah Daozi Lin Xuan menang lebih dari selusin ronde, wajahnya berubah serius, lalu berkata kepada Dan Yangzi yang berdiri di sampingnya. Paman senior, Akademi Kekaisaran ini benar-benar menakutkan. Dan Yangzi mengangguk pelan, para cendekiawan kekaisaran di sini memang sangat kuat. Jika mereka semua dewasa dan terus berkembang, maka tidak ada sekte manapun yang bisa menandingi mereka. Walau tidak ada satupun murid Akademi Kekaisaran yang mampu mengalahkan Daozi Lin Xuan, tetapi setiap cendekiawan di sana sudah sangat hebat, dan dianggap sebagai praktisi tingkat 1 di wilayah masing-masing. Yang paling menakutkan adalah fakta bahwa murid kuat semacam itu ada di mana-mana di Akademi Kekaisaran. Sekte besar seperti Sekte Dao mungkin bisa melahirkan 1 atau 2 tokoh luar biasa seperti Daozi, tapi mereka tidak punya banyak praktisi kuat seperti Kuping dan Kun Ziyu. Berbeda dengan Akademi Kekaisaran, di sana praktisi hebat ada di mana-mana, dan itu benar-benar menakutkan. Tatapan Daozi Lin Xuan melewati kerumunan orang lalu berhenti pada Qinmu. Qinmu seolah merasakan sesuatu, ia menatap balik sambil tersenyum tipis sebagai tanda terima kasih. Lin Xuan juga tersenyum namun dalam hatinya bingung, bukankah di Akademi Kekaisaran ada begitu banyak orang hebat, tapi kenapa dia tidak mau menantangku? Puncak Gunung Giok, Aula Pembelajaran Tertinggi. Semua direktorat aula, kanselir kekaisaran, dan sekretaris Akademi Kekaisaran hadir. Wajah mereka tampak muram, berkali-kali ada orang berlari masuk untuk melapor, dan setiap kali berita datang, ekspresi mereka semakin buruk. Hanya patriark muda yang duduk dan tetap tenang, sama sekali tidak peduli soal menang atau kalah. Saat itu berita terus masuk satu demi satu. Seseorang melapor kepada Kanselir Agung, jika Daozi dari Sekte Dao sudah mengalahkan pangeran kedua, Daozi juga mengalahkan pewaris Raja Yankang Selatan, yaitu Jiuyin. Daozi telah mengalahkan Putri Duo-Duo, yang merupakan pewaris Raja Yankang Barat. Ling Siji dari Heavenly Strategis Manor juga dikalahkan, dan Lin Qiuhe terluka parah oleh Daozi. Setelah beberapa waktu, akhirnya tidak ada lagi yang datang melapor, tapi wajah semua orang berubah makin buruk. Tidak ada yang maju, berarti tidak ada cendekiawan kekaisaran yang berani terus menantang Daozi Lin Xuan. Semangat dan rasa percaya diri para cendekiawan Akademi Kekaisaran sudah hancur oleh Daozi, dan mereka hanya bisa menyaksikannya berdiri di depan gerbang. Seorang kanselir kekaisaran berkata, selama bertahun-tahun, Akademi Kekaisaran sudah mendidik banyak ahli, dan mereka jadi tulang punggung kekaisaran ini. Apakah benar tidak ada yang bisa menandingi Daozi? Seorang direktorat menggelengkan kepala dan menjawab, ada 3-5 jenius selama bertahun-tahun ini. Kekuatannya tidak kalah dengan Daozi dari Sekte Dao. Tapi mereka semua sudah lulus, meninggalkan Akademi Kekaisaran,
dan sekarang mengemban tugas resmi di istana. Akademi Kekaisaran berbeda dari sekte dunia kultivasi. Di sekte, murid tidak pernah meninggalkan sekte, tapi di sini, jika seorang cendekiawan sudah pergi, maka ia bukan lagi bagian dari Akademi Kekaisaran. Semua orang menghela napas berat, dan Taois Ling Yun pun berkata, "Apa kita akan diam saja membiarkan Daozi ini terus menghalangi gerbang? Bukankah ini pengecut sekali?" Saat semua orang terdiam, tiba-tiba Biksu Faking dari Balai Azure yang berkata, "Cepat laporkan masalah ini pada guru kekaisaran, dan minta beliau mengirim murid-muridnya ke sini, mereka mungkin bisa mengalahkan Daozi." Seseorang menjawab, "Biksu Agung, murid-murid guru kekaisaran bukanlah cendekiawan kekaisaran kita. Bahkan kalau mereka berhasil mengalahkan Daozi dari sekte Dao, apakah sekte Dao akan mengakuinya?" Tepat saat itu, sebuah kapal besar melayang di luar lalu berlabuh di puncak Gunung Giok. Beberapa anak muda turun dari kapal, dan masuk ke aula pembelajaran tertinggi tanpa berbicara dengan siapapun. Pemimpin mereka membungkuk dan berkata, bahwa kami semua berada di bawah bimbingan guru kekaisaran. Guru kekaisaran sudah mendengar soal Daozi dari sekte Dao yang menimbulkan masalah, karena itu beliau menyuruh kami untuk maju. Semua kanselir, direktorat, dan sekretaris di aula saling berpandangan. Mereka lalu menatap patriark muda, dan salah satu sekretaris berkata dengan serius, "Kanselir Agung, murid-murid guru kekaisaran bukanlah cendekiawan Akademi Kekaisaran kita. Jadi keputusan apakah mereka boleh mewakili Akademi Kekaisaran dalam pertarungan atau tidak, masih ada di tangan Kanselir Agung." Kanselir Basan dengan wajah serius tiba-tiba menghantam meja dengan marah. Dia bilang, "Sungguh tak masuk akal, dan memangnya kenapa jika murid-murid guru kekaisaran dapat mengalahkan Daozi dari sekte Dao harus menjadi masalah? Mereka dididik dengan cara yang ketat dan diajar langsung oleh guru kekaisaran, jadi tidak ada bedanya dengan murid-murid dari sekte lain. Apabila kabar ini sampai menyebar dan didengar sekte Dao, mereka pasti akan memberontak, dan kalau sekte Dao memberontak, maka semua sekte ortodoks lain juga bisa ikut memberontak. Siapakah di antara kita yang mau tanggung jawab jika itu terjadi?" Seorang sekretaris langsung membalas dengan nada kesal, "Anda kan seorang kanselir, jadi kalau Anda membenarkan itu, apa yang akan Anda lakukan?" Basan mendengus, lalu tertawa keras dan berkata dengan tegas, "Apapun yang kulakukan pasti lebih berguna daripada kalian para sekretaris. Kalian hanya sibuk mengurus menara buku jelek itu, dan mengaku sedang meneliti keterampilan serta seni ilahi. Tapi apa hasil penelitian kalian selama bertahun-tahun ini? Tidak ada satupun, dan kalau kalian memang bisa, coba saja teliti cara melawan teknik misteri tertinggi praselestial, supaya para cendekiawan kita tidak jadi canggung, dan tak berdaya ketika yang lain menghadang gerbang." Di aula pembelajaran tertinggi, para sekretaris langsung marah dan membalas, "Bukankah semua keterampilan dan seni ilahi yang kami teliti sudah kami serahkan pada kalian? Justru kalian para direktorat dan rektorlah, yang tidak berguna dan gagal mendidik para cendekiawan dengan baik." Suasana semakin panas, bahkan mereka menambahkan, "Lihat saja Hall of Supreme Healing. Mereka hanya sibuk mengajari para cendekiawan membuat pil dan mengumpulkan herbal, tapi mereka melupakan hal yang lebih penting. Akibatnya banyak cendekiawan muntah darah, dan wajahnya menghitam karena keracunan, tapi mereka masih berani menerima gaji." Para tabib istana di Balai Penyembuhan Agung yang juga termasuk direktorat ikut tersulut emosi. Mendengar tuduhan itu wajah mereka merah karena murka. Tabib istana Yu gemetar, sehingga karena sangat marah ia membalas, "Kalau bukan karena kami di Balai Penyembuhan Agung, yang selalu menolong setiap cendekiawan sekarat dan mengobati yang terluka, maka mungkin lebih dari separuh cendekiawan sudah mati terkena racun, atau mereka juga bisa salah mengurus energi Ki, dan justru sekretarislah yang tidak berguna sedikitpun."
Kami sudah minta kalian membereskan resep obat dan ilmu dari berbagai sekte, tapi sampai sekarang belum juga selesai. Bahkan penyakit Ibu Suri akhirnya disembuhkan oleh seorang pemuda, jadi kenapa bukan kalian saja yang mati? Sekretaris istana memaki, dasar tua bangka, harusnya kau yang mati duluan, balai penyembuhanmu bahkan tidak bisa mengobati penyakit Ibu Suri, padahal bisa disembuhkan oleh seorang pemuda. Aula pembelajaran tertinggi langsung ricuh, pertengkaran semakin panas, sampai para murid guru kekaisaran hanya bisa saling pandang dengan cemas. Tiba-tiba Kanselir Basan tertawa keras lalu berkata, "Cukup, berhentilah bertengkar. Kita tidak bisa seenaknya mengambil keputusan, bukankah ada yang paling berkuasa di sini?" Kemudian dia bertanya pada Kanselir Agung, "Bagaimana pendapatmu?" Semua orang serentak menoleh pada patriark muda yang duduk di kursi suci. Ia menggosok pelipisnya, terlihat lelah dan sakit kepala karena keributan itu. Dia pun berkata, "Murid-murid guru kekaisaran bukanlah cendekiawan kekaisaran. Kalau mereka maju melawan Daozi dari Sekte Dao dan menang sekalipun, Sekte Dao tetap akan cari alasan untuk memberontak. Itu justru akan memberi mereka kesempatan yang lebih kuat. Kalau itu terjadi, kekaisaran kita bisa tenggelam dalam masalah besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita undang langsung guru kekaisaran ke sini." Semua orang terkejut dan bingung, bahkan beberapa murid guru kekaisaran ikut menunjukkan wajah heran. Patriark muda berdiri lalu tersenyum, dia mengatakan, "Orang-orang di Sekte Dao keras kepala, mereka hanya percaya pada logika yang keras. Kalau kita menipu atau mengakali mereka, maka itu tidak ada gunanya, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah melawan dengan pedang serta tombak sungguhan." Sudah lama guru kekaisaran tidak datang mengajar di Akademi Kekaisaran, dulu beliau sering datang mengajarkan jalan, ilmu pedang, dan seni ilahi. Masih ada beberapa cendekiawan yang dianggap setengah muridnya. Kalian yang ada di sini pergilah undang guru kekaisaran kembali. Hal tersebut kita lakukan untuk mengajar para cendekiawan kekaisaran. Beberapa murid guru kekaisaran sempat terdiam, lalu mereka segera membungkuk memberi hormat, sebelum pergi meninggalkan aula dan naik kapal. Kanselir Basan termenung kemudian tersenyum sambil bertanya, "Kanselir Agung, maksud Anda apakah kita akan membiarkan guru kekaisaran datang mengajar ilmu pedang dan seni bela diri, lalu biarkan murid-muridnya melawan Daozi dari Sekte Dao?" Patriark muda itu hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.